Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai jadwalnya, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan analisis peubah ganda. Nah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang analisis varians dua arah. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dalam pertemuan ini yaitu mahasiswa mampu menganalisa, menghitung, dan menginterpretasi data dengan analisis varians dua arah. Nah, agar capaian pembelajaran kita tercapai, maka Ibu harapkan kalian mempersiapkan diri dengan baik dengan cara mempersiapkan jaringan internetnya dengan stabil karena kita akan mengikuti perkuliahan secara daring. Dan juga kalian harus mempersiapkan alat tulis serta laptop yang telah diinstal dengan SPSS. Karena nantinya kita akan menghitung dan menginterpretasi data dengan analisis varians dua arah dengan aplikasi SPSS. Oke, nah baik langsung saja kita bahas materinya, di mana minggu lalu kita telah membahas materi tentang analisis varians satu arah. Jadi sebelum kita membahas tentang analisis varians dua arah, kita harus mengingat dan mengulang kembali apa saja yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang analisis varians satu arah, di mana untuk menggunakan atau menganalisa data dengan menggunakan analisis varians satu arah, datanya dapat berupa satu variabel bebas. Dan variabel bebas itu merupakan variabel yang bersifat non-metrik atau kualitatif. Dan juga analisis varians satu arah terdiri dari satu variabel terikat yang bersifat metrik atau kuantitatif. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari penggunaan metode analisis varians satu arah. Untuk variabel bebasnya hanya satu dan variabel terikatnya juga satu. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang analisis varians dua arah. Nah, di mana perbedaannya dengan analisis varians satu arah? Analisis varians dua arah, variabel bebasnya terdiri dari dua dan variabel terikatnya juga satu. Nah, variabel bebasnya yang terdiri dari dua bersifat non-metrik atau kualitatif, sedangkan variabel terikatnya bersifat metrik atau kuantitatif. Nah, analisis varians hanya melibatkan satu variabel tak bebas saja. Bagaimana jika jumlah variabel tak bebasnya lebih dari satu? Nah, jika variabel tak bebasnya atau variabel terikatnya lebih dari satu, maka analisis yang digunakan yaitu dengan MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. Nah, dalam analisis varians dua arah dengan interaksi, dapat diuji ada tidaknya interaksi, yaitu dapat diuji ada tidaknya interaksi antara variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya bahwa dalam analisis varians dua arah memiliki variabel bebasnya ada dua. Nah, di sini dalam analisis varians dua arah dengan interaksi dapat diuji ada tidaknya interaksi antara variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua terhadap pengaruhnya pada variabel terikat. Jika terdapat interaksi antara variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua, maka dapat ditentukan perlakuan mana saja yang menyebabkan terjadinya interaksi tersebut. Lalu, bagaimana jika terjadi interaksi, namun tidak signifikan secara statistika antara variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua? Nah, jika hal tersebut terjadi, apabila terjadi interaksi, namun tidak signifikan secara statistika antara variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua, maka dapat dilakukan pengujian apakah terdapat perbedaan rata-rata dari nilai variabel terikatnya berdasarkan kategori-kategori pada variabel bebas pertama dengan mengontrol pengaruh variabel bebas kedua. Begitu juga sebaliknya, dapat diuji apakah terdapat perbedaan rata-rata dari nilai variabel terikat untuk kategori-kategori pada variabel bebas kedua dengan mengontrol pengaruh variabel bebas pertama. Nah, pengujian yang demikian itu disebut dengan pengujian pengaruh utama. Dalam analisis varians dua arah dengan interaksi, hipotesis nol mengenai pengujian interaksi menyatakan tidak terdapat interaksi antara
variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua terhadap pengaruhnya pada variabel terikatnya. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan terdapat interaksi antara variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua terhadap pengaruhnya pada variabel tak bebas. Nah, di sini ada contoh kasus atau contoh untuk menyelesaikan dalam SPSS, di mana kasusnya yaitu, misalkan seorang petani jagung bernama Ahmad. Nah, Ahmad ingin meneliti apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara statistika pada penggunaan jenis bibit jagung dan jenis pupuk terhadap hasil produksi jagung. Nah, berikut data produksi jagung yang telah dikumpulkan. Nah, jadi Ahmad ingin melihat uh, uh, pengaruh yang signifikan, apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara statistika pada penggunaan jenis bibit jagung dan pupuk terhadap produksinya. Nah, di sini jelas bahwa terdapat dua variabel, yaitu dua variabel bebas, yaitu variabel bebas yang pertama adalah bibit jagung, variabel bebas kedua adalah pupuk. Nah, kemudian satu variabel terikat, yaitu hasil produksi jagungnya. Ini merupakan tabel data produksi jagung dalam satuan kuintal. Nah, dari data yang tersebut ingin diketahui apakah terdapat interaksi yang signifikan secara statistika pada penggunaan jenis bibit jagung dan jenis pupuk dalam pengaruhnya terhadap hasil produksi jagung. Yang kedua, peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan jenis pupuk berdampak pada hasil produksi jagung dengan mengontrol pengaruh jenis bibit jagung. Yang ketiga, peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan jenis bibit jagung berdampak pada hasil produksi jagung dengan mengontrol pengaruh jenis pupuk. Nah, ketiga pertanyaan ini nanti akan kita jawab dengan melakukan analisis varians dua arah. Nah, analisis varians dua arah yang akan diinterpretasi atau dianalisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, nah ini merupakan hasil dari aplikasi SPSS-nya, perhitungan secara SPSS. Nah, untuk mengetahui bagaimana mendapatkan hasil tabel-tabel ini, maka kita akan melakukan analisisnya dengan menggunakan SPSS. Oke, nah di sini merupakan data, Nah ini merupakan data tadi, yaitu data produksi jagung dalam satuan kuintal. Nah, data ini dipindahkan terlebih dahulu di Excel agar mudah di copy paste saat kita menganalisis datanya. Nah, kemudian bukalah SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS 25, versi 25 ya. Nah, karena dari data tersebut, nah diketahui bahwa terdapat 9 kombinasi atau 9 campuran. Contohnya di sini, bibit jagung A dicampurkan dengan pupuk A, maka ada beberapa hasilnya, hasil produksinya. Ada lagi bibit jagung A dan pupuk B, bibit jagung A dan pupuk C. Nah, di sini kombinasinya ada 9. Nah, maka di SPSS-nya kita buat kombinasinya sebanyak 9. Nah, jadi pertama, lakukan atau buatlah tabelnya pada bagian variable view. Di sini dibuat 9 kombinasi. Nah, diketik aja, misalkan ada 10 kombinasi, tinggal ditambahkan kombinasi 10. Seperti itu ya. Kemudian data view-nya, kemudian setelah dibuat name-nya kombinasi 1 hingga 9, maka dibuatlah data view-nya. Data view-nya itu di sini kita ambil, nah, dari pupuk A, maka tinggal kita copy paste saja datanya. Oke, kita copy dan pindahkan ke SPSS-nya. Oke, setelah dipindahkan baru langsung kita analisis dengan cara klik analyze, kemudian klik non-parametric test, kemudian pilihlah one sample KS. Nah, di sini semua kombinasinya itu kita pindahkan ke test variable list.
Nah, jangan lupa di bagian normal ini diklik, karena di sini tujuannya kita pertama untuk melihat apakah dia berdistribusi normal atau tidak datanya. Oke, kita klik. Oke, nah sehingga muncullah datanya. Nah, ini adalah hasil dari analisis distribusi normalnya terlebih dahulu. Oke, nah analisis distribusi normalnya, data ini, tabel ini telah saya pindahkan di bagian PowerPoint-nya. Oke, jika kita lihat datanya, berdasarkan tabel diketahui nilai asimnya untuk masing-masing kombinasi kategori lebih besar dari tingkat signifikan. Nah, di mana tingkat signifikansi itu adalah 0,05 karena lebih besar nilai signifikannya, misalkan ini 0,2 dan seterusnya 0,2 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa populasi dari 9 kombinasi kategori tersebut berdistribusi normal. Nah, maka asumsi normalitas telah terpenuhi. Jika telah terpenuhi, maka kita dapat melakukan analisis varians dua arahnya. Nah, bagaimana cara melakukan analisis varians dua arahnya? Kita kembali lagi ke SPSS dengan membuat tabel SPSS-nya dengan variabel view-nya terdiri dari 3. Yang pertama adalah jenis, yang kedua pupuk, kemudian produksi. Jenis ini adalah bibit jagungnya, kemudian pupuk. Nah, jenis bibit jagungnya itu bibit jagung labelnya dan ini pupuk ya. Bibit jagung itu merupakan terdiri dari di sini value-nya terdiri dari bibit jagung A, B, dan C. Maka dibuatlah di sini dibuatlah misalkan dia terdiri dari 4 jenis. Maka tinggal kita tambahkan value 4, labelnya misalkan jenis D. Jenis D. Nah, tinggal kita add. Nah, maka ada 4 jenis. Nah, karena pada tabel kita, data kita hanya terdiri dari 3 jenis, yaitu jenis A, B, C, maka di sini sampai 3 saja membuatnya. Diokekan. Begitu juga dengan untuk pupuk. Pupuk di sini juga terdiri dari 3 jenis pupuk, yaitu pupuk A, B, dan C. Cara membuat labelnya sama seperti sebelumnya. Oke, setelah variable view-nya siap, maka kita lihat di data view-nya. Di data view-nya, nah di sini untuk jenis 1 itu kategori ya. Kategori 1 itu adalah jenis jagung, bibit jagung pertama atau jenis bibit jagung A. Nah, di sini produksinya itu disesuaikan saja. Pupuk A, bibit jagung A berarti 2,1 hingga 2,3. Maka kita tinggal copy paste saja 2,1 sampai 2,3. Nah, kan dia sampai di bagian ini. Jenis 1 pupuk A. Yang ini untuk jenis 1, jenis bibit jagung 1, pupuk yang kedua, dan seterusnya. Sampai karena datanya ada sebanyak 90, berarti kita copy paste sampai 90. Disesuaikan dengan tabelnya. Oke, setelah di copy paste, maka barulah kita bisa melakukan analisisnya. Nah, cara melakukan analisisnya adalah kita klik analyze, kemudian klik general linear model, oke. Kemudian klik univariate. Nah, di sini setelah mengklik univariate sehingga muncul kotak dialog univariate. Masukkan variabel produksi pada kotak dependent list. Produksi itu merupakan dependent list dan bibit jagung serta pupuk itu merupakan X vektornya. Nah, kemudian kita klik plot. Kemudian setelah klik plot sehingga muncul kotak dialog univariate-nya. Masukkan variabel jenis pada kotak horizontal axis, jenisnya pada horizontal, dan pupuk pada straight line. Oke. Kemudian kita pilih add. Nah, sehingga terbentuk variabel jenis bintang pupuk. Kemudian kita pilih continue. Nah,
Oke, jika sudah selesai, maka kita klik pilih post hold, sehingga muncul kotak univariate lagi, post hold multiple comparison for observed means. Nah, masukkan variabel jenis pupuk pada kotak post hold. Oke, jenis dan pupuk kita masukkan. Oke, kemudian kita klik Bond Veroni, kemudian continue. Oke, jika sudah selesai, kita klik OK. Sehingga hasilnya adalah, nah, ini merupakan hasilnya. Nah, ini merupakan hasil analisisnya. Nah, data-data ini nanti akan kita pindahkan ke bagian, nah ini ada gambarnya. Nah, gambar-gambar ini nanti akan kita interpretasikan satu-satu. Gambar dan tabelnya kita akan interpretasi satu persatu. Nah, di sini setelah kita lakukan analisis, kita pindahkan, dan di sini kita akan lakukan interpretasinya. Oke, nah tadi terdapat gambar. Gambar ini dapat dilihat bahwa garis pupuk A dan C berhimpitan. Kita lihat garis pupuk A yang berwarna hijau dan C ini biru, pupuk A yang warna biru, pupuk C yang berwarna hijau ini berhimpitan. Nah, sedangkan garis B itu berada paling atas. Hal tersebut dapat diartikan penggunaan pupuk jenis B secara rata-rata menghasilkan jagung yang lebih banyak dibandingkan penggunaan jenis pupuk lainnya. Oleh karena itu, diindikasi terdapat pengaruh antara penggunaan jenis pupuk terhadap hasil produksi jagung. Perhatikan juga bahwa ketiga garis tersebut terlihat cukup paralel. Hal tersebut dapat diartikan bahwa diindikasi tidak terjadi interaksi antara penggunaan jenis bibit jagung dan jenis pupuk dalam pengaruhnya terhadap hasil produksi jagung. Kemudian di sini ada tabel yang kita peroleh, yaitu tabel test of between subject effect. Nah, pada tabel ini perhatikan baris jenis pupuk. Diketahui nilainya itu adalah 0,907. Oke, nah jenis pupuk 0,907 nilai signifikannya. Karena nilai signifikan tersebut lebih besar dari tingkat signifikannya kan 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi interaksi yang signifikan secara statistika pada penggunaan jenis bibit jagung dan jenis pupuk dalam pengaruhnya terhadap hasil produksi jagung. Karena tidak terjadi interaksi, maka akan dilanjutkan dengan pengujian pengaruh utama dari masing-masing variabelnya. Yaitu kita lihat dari pengaruh jenis dan pupuknya. Perhatikan lagi yang pada baris jenis. Nah, pada baris jenis ini nilai signifikannya 0,710. Nah, nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa penggunaan jenis bibit jagung tidak berdampak signifikan secara statistika pada hasil produksi jagung. Nah, kemudian kita lihat lagi di baris pupuk, nilai signifikannya itu adalah 0,00. Nah, karena nilai signifikannya itu lebih kecil dari tingkat signifikan, berbeda dengan yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan jenis pupuk ada dampaknya berdampak signifikan secara statistika pada hasil produksi jagung dengan mengontrol pengaruh jenis bibit jagungnya. Oke, kemudian di sini kita lihat nilai signifikan pada jenis A versus jenis B, yakni 1. Kita lihat jenis A versus jenis B. Nilai signifikannya adalah 1. Karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistika dari hasil produksi jagung antara menggunakan jenis jagung, bibit jagung A dan B. Oke, begitu juga dengan A versus C. Jika A versus C sebagai contohnya juga 1, lebih besar dari 0,05. Nah, keterangannya juga sama seperti sebelumnya. Kemudian perhatikan nilai signifikan pada A versus pupuk B. Nah, di sini A versus pupuk B itu 0,00.
Karena nilai signifikan, nah ini beda lagi tabelnya ya, lebih kecil dibandingkan tingkat signifikan, maka disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistika dari hasil produksi jagung antara menggunakan jenis pupuk A dengan jenis pupuk B. Oke, ini terhadap pupuknya. Sebelumnya itu terhadap bibit jagungnya. Nah, ini bibit jagung. Kalau bibit jagung tidak ada pengaruh signifikan, tetapi pada pupuknya terdapat pengaruh yang signifikan antara pupuk A dan pupuk B. Kemudian di sini kita lihat antara pupuk A dan pupuk C, yaitu nilainya A dan C, nilai signifikannya itu 1, lebih besar dari 0,05. Maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik dari hasil produksi jagung antara menggunakan jenis pupuk A dan C. Oke, nah itu merupakan hasil interpretasi data. Jadi data produksi pupuk tersebut yang menggunakan pupuk produksi jagung yang menggunakan pupuk dan jenis bibit yang berbeda. Nah, sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa yang mempengaruhi produksi jagung tersebut adalah penggunaan pupuknya, yaitu pupuk A, B, dan C. Yang terjadi perbedaannya itu adalah antara pupuk A versus pupuk C. Oke, di sini ada tugas mandirinya, di mana pertanyaannya itu silakan kalian kerjakan. Misalkan ada seorang peneliti namanya Ani ingin meneliti apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara statistika pada penerapan metode mengajar dan tingkat pendidikan guru terhadap nilai ujian matematika siswa. Data nilai ujian matematika dari 60 siswa disajikan pada tabel berikut. Nah, di sini kita mau melihat pengaruhnya ya. Ada 2 metode yang digunakan dengan siswa dengan latar belakang siswa yang berbeda. Nah, di sini terdapat 2 variabel bebasnya, yaitu metode mengajar dan tingkat metode mengajar, dan di sini metode mengajar dan tingkat pendidikan gurunya ya, bukan siswanya, tingkat pendidikan gurunya. Nah, itu adalah 2 variabel bebasnya, sedangkan variabel terikatnya itu adalah pengaruhnya terhadap nilai siswa. Nah, jadi tabel ini akan dilihat pertanyaan-pertanyaannya itu ialah berikut adalah hal yang ingin diketahui oleh peneliti. Nah, di sini kalian akan mengetahui apakah terdapat interaksi yang signifikan tidak secara statistik pada penerapan metode mengajar dan tingkat pendidikan guru dalam pengaruhnya terhadap nilai ujian matematika. Ada tidak? Yang kedua, apakah metode mengajar guru berpengaruh pada nilai ujian matematika siswa dengan mengontrol pengaruh tingkat pendidikan guru. Yang ketiga, apakah tingkat pendidikan guru berpengaruh pada nilai ujian matematika siswa dengan mengontrol pengaruh metode mengajar gurunya. Nah, itu merupakan tugas mandiri yang harus kalian kerjakan berdasarkan contoh yang telah diberikan pada materi sebelumnya. Nah, Ibu rasa cukup untuk penjelasan tentang analisis varians dua arah. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan di grup. Kemudian jangan lupa kalian kerjakan tugas mandirinya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.